Sudah ada sinyal? Istilah delik ini ya kita selalu temukan di dalam hukum pidana. Ya, delik omisi adalah rumusan perbuatan yang melanggar suatu keharusan yang dilakukan secara pasif. Ya. Seorang ibu ya yang tidak menyusui anaknya sehingga anaknya itu meninggal dunia. Nah, kemudian ada yang dinamakan delik komisi per omissionis commissa. Nah, ini apa yang dimaksudkan dengan delik komisi per omissionis commissa? Suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dengan cara tidak berbuat. Nah, membingungkan kan? Kalau tadi itu dengan cara ya pasif melanggar suatu keharusan. Kalau ini melanggar suatu larangan. Ya. Kalau tadi itu kita ambil contoh seorang ibu yang ingin menyusui anaknya. Ingin menyusui anaknya. Kalau menyusui anaknya yaitu ada keharusan. Ada keharusan yang dia harus lakukan tetapi dia abai. Kalau ini ada suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dengan cara dia tidak berbuat. Ya. Dia apa larangan bagi seorang ibu terhadap anaknya? Larangan tidak perhatian kepada anaknya, larangan untuk tidak menyusui anaknya. Nah itu dengan anaknya itu kelaparan, melihat anaknya kelaparan, dia tidak berbuat apapun. Ya. Dia hanya diam melihat anaknya menangis sehingga bisa masuk ke dalam rumusan delik komisi per omissionis commissa, yaitu adalah perbuatan yang dia tidak berbuat apapun masuk ke dalam ranah pidana. Nah, seperti itu ya. Paham sampai di sini? Paham? Paham? Paham. Ya. Kemudian ya, ada namanya delik sederhana. Apa delik sederhana? Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan. Lanjut dulu, Pak. Oh, lanjut dulu ya. Ya, Pak. Nanti di akhir. Oke. Ya. Ada namanya delik sederhana. Ini yang 3. Ya, delik sederhana itu adalah delik yang terdiri dari unsur-unsur pokok saja. Hukuman pokok. Coba dilihat sekarang. Pasal 333. Ada bawa KUHP? Buka. Pasal 333. Sudah, Pak. Ya. Nah, coba baca 333. Mana ini? Ihsan. Ihsan? Ya. Ihsan. Kalau tidak di on cam itu kayak rasanya saya ngomong sendiri. Hah? Oh iya. Semuanya tolong di on cam lah. Itu caranya, itu menunjukkan etikat baiknya. Barang siapa? Ya, barang siapa? Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Nah, ini namanya delik sederhana. Mana unsur-unsur pokoknya, sanksi-sanksi pokoknya yaitu 8 tahun itu. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam menerapkan delik yang dimaksudkan dalam delik sederhana itu. Ya. Ada ancaman pokoknya ya, dari perbuatan yang dilakukan. Nah, kemudian yang dimaksudkan di dalam delik yang kedua ya yaitu delik dikualifisir, delik dalam perumusan selain unsur pokok dengan adanya unsur tambahan. Nah, coba dilihat misalkan ini di dalam pasal 333 ada unsur tambahannya di dalam ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.
Nah, seperti itu. Kalau kita ambil contoh sekarang di dalam pasal 351, apakah ada contoh terkait dengan itu? Ya ada, yaitu misalkan akibat dari suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pelaku itu, berbeda ancaman hukumannya untuk akibat luka ringan dan luka berat. Nah, kalau luka berat ada penambahan ya sanksi dari delik sederhana itu, yaitu dari delik pokok yang dilakukan atau ancaman pokok yang dilakukan. Kalau ada penambahan berarti itu sudah dikualifikasi ya. Yang dimana ada penambahan unsur yang dilakukan sehingga hukumannya itu diperberat ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Itu namanya delik dikualifikasi. Kemudian yang ketiga, yang C, delik yang divensir ya. Yaitu di mana selain unsur pokok ada unsur yang meringankan. Nah, coba kita lihat sekarang pasal 305 dan 306. Nah, delik yang divensir ini adalah delik yang di mana ada keringanan hukuman ya. Nah, ini lawan dari dikualifikasi ya. Kalau ini ada unsur-unsur pokok, ada pengurangan hukuman ya dari suatu perbuatan yang dilakukan. Ya. Kalau ancamannya pokok, ancaman perbuatan pokoknya itu misalkan 5 tahun, tetapi karena ini sudah diplevisir ya berdasarkan delik itu, maka ada pengurangan. Ya, coba misalkan lihat pasal 305. Pasal 305. Coba lihat. Pasal 305. Coba bisa dibaca, Adrian, atau siapa yang ada di sana itu? Yang 305, Pak. Yang 305. Barang siapa? Halo? Menaruhkan anak yang di bawah umur. Barang siapa menaruhkan anak yang di bawah umur 7 tahun di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain atau dengan maksud akan terbebas daripada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya 5 tahun 6 bulan. Berarti ini yang dimaksud dalam pasal ini adalah meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu. Ya. Maka ancaman hukumannya itu adalah 5 tahun 6 bulan. Coba kita lihat sekarang pasal 307 ya. 307 itu jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305, 306 dapat ditambah dengan sepertiga ya. Nah, jadi ini kalau ada seseorang orang tua yang mengantarkan anaknya ya, anaknya yang melakukan, dia itu adalah ibu kandungnya, maka ditentukan dalam pasal 305, 306 dapat ditambah dengan sepertiga dari hukuman pokok itu. Ya, coba lihat 308. Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut ya dikurangi separuh. Nah, di sini di dalam 308 ini ada diverifikasi, yaitu ada pengurangan dari ancaman pokoknya itu. Karena apa? Karena ada rasa takut dari seorang ibu yang diketahui misalkan hamil di luar nikah atau apa gitu kan. Maka ancaman hukumannya itu ya ada pengurangan terhadap ibu itu, walaupun sebenarnya ini sama-sama jahat, tetapi pertimbangan hukum itu dari nilai filosofisnya bahwa
Dia itu sebenarnya tidak mau melakukan itu, ya, melakukan perbuatan jahat itu, tapi karena keadaan yang dia itu ya secara psikologis harus menahan rasa malu karena melahirkan anak di luar pernikahan atau anak yang tidak tahu bapaknya di mana, sehingga jahatnya dia itu bukan hanya di dirinya saja, melainkan ada faktor X yang membuat dia itu jahat, yaitu apa faktor X? Misalkan karena laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Fuckboy kalau zaman sekarang kan seperti itu. Nah, jadi untuk para mahasiswi-mahasiswi ya, tolonglah hindari laki-laki seperti itu, Pak, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini walaupun di dalam 308 Undang-Undang KUHP ini ada pengurangan hukumannya dikarenakan ada perasaan takut sehingga dia itu melakukan suatu kejahatan. Nah, seperti itu ya, jelas ya? Jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas. Ya. Ada pertanyaan? Pak ya. Nggak ada ya? Muhrib tadi. Kenapa? Ini Pak, Ayo Murim, tanya Murim. terkait delik komisi ini Pak. Ya. Kita lihat. Yang Ya. mana? Delik komisi per omisionis komisa atau yang ini? Komisi atau kombisi? Yang C Pak. Yang C Pak, yang C. Oh ya, yang C. Ya. Apakah sama dia Pak sama delik dolus itu Pak? Kalau dolus itu Kulpa. Oh ya. Kalau kulpa ini Kulpa. adalah kalau kulpa, nanti kita akan mengarah ke sana. Di sini ada kulpa. Ada kulpa. Nanti belum kita kesama ini kan di 7 delik dolus dan delik kulpa. Nah, makanya pelan-pelan, delik dolus dan delik kulpa. Banyak ini. Ya. Berbeda dong kalau kulpa ini karena kan kelalaian, ketidaktahuan. Kalau di dalam delik ya komisi per omisionis komisa ini dia memang sengaja untuk tidak berbuat. Ya. Dia sengaja untuk tidak berbuat sesuatu terhadap anaknya itu. Yang dimana mungkin karena sakit hati kah atau karena ekonomi yang melempem, nah, karena pandemi sehingga melampiaskan amarahnya itu kepada anak dengan cara dia tidak berbuat sesuatu yang dimana dia itu memiliki sarana prasarana, memiliki power untuk melindungi, ya, memberikan kasih sayang, untuk memberikan ASI makan kepada anaknya. Tetapi dia tidak melakukan itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan delik komisi per omisionis komisa. Kalau di dalam delik kulpa, ya, kalau delik kulpa ini memang karena kelalaian. Nah, kalau delik kulpa ini nanti, tapi saya akan jelaskan, mumpung ditanyakan, delik kulpa ini karena murni kelalaian. Misalkan Lionel Messi menggunakan motor dengan kencang, ya, saking kencangnya sehingga dia itu menabrak si Cristiano Ronaldo. Nah, seperti itu. Nah, itu lalai namanya. Ya, dia tidak sengaja. Dia tidak sengaja, Lionel Messi. Tetapi itu masuk dalam kategori delik kulpa. Ya. Dia tidak berniat untuk melakukan suatu pembunuhan terhadap Cristiano Ronaldo, tetapi dikarenakan lalai si Cristiano Ronaldo itu, dikarenakan Lionel Messi lalai, sehingga Cristiano Ronaldo itu tertabrak oleh motor yang digunakan oleh Lionel Messi, sehingga Cristiano Ronaldo meninggal dunia. Nah, itu yang dinamakan dengan delik kulpa, lalai dia. Beda dengan delik komisi per omisionis komisa. Itu ada faktor kesengajaan, dia itu memang abai gitu. Dia itu memang tidak mau berbuat terhadap kondisi larangan itu. Ya. Misalkan dia itu memiliki larangan untuk tidak menyusui, tidak memberikan perhatian kepada anaknya, tetapi dia langgar larangan itu dengan cara dia itu abai, dia itu tidak berbuat sesuatu kepada anaknya. Nah, di situ. Paham sampai di sini?
Paham ya? Paham. Ya. Maka sekarang dilegalisir ya. Nah sekarang delik umum. Ya, tadi kita sudah membahas terkait dengan delik sederhana dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan delik umum? Delik yang tidak mempunyai tujuan politik, tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Kalau delik umum ini adalah lawan dari delik politik. Ya, kalau delik umum ini bisa kita katakan adalah suatu kejahatan yang memang tidak ada orientasinya kepada negara. Kalau politik ini ada rumusan delik yang dilakukan untuk kepentingan politik, misalkan makar. Kalau ini memang tidak ada tendensi kepada negara. Ya, misalkan terkait dengan pencurian, kemudian 303, perjudian, 351, penganiayaan, terus kemudian 372, 374 tentang penggalapan dan lain sebagainya. Tidak ada ke arah tendensi kepada negara. Kalau delik politik ada rumusan yang dilakukan untuk kepentingan politik, melakukan suatu kejahatan, kudeta, makar, ya, kemudian kejahatan yang memang tertuju kepada negara itu, misalkan terorisme mungkin bisa saja, ya, itu kejahatan terhadap suatu ancaman, ya, ancaman terhadap negara. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, sehingga halo? Halo? Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada, kalau delik umum ini jelas ya, sama delik politik. Tujuannya adalah ingin merusak persatuan bangsa, persatuan atau pemerintahan misalkan. Disintegrasi negara ini menjadi negara ini terkait dengan timbulnya disintegrasi, ya. Timbulnya perpecahan, persatuan dari negara. Nah, ini adalah tujuan dari delik politik ini berkaitan dengan negara. Nah, kalau delik umum itu adalah tidak ada tendensi ke arah negara. Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah delik dolus. Apa delik dolus? Ya. Rumusan suatu perbuatan pidana yang disengaja melakukan suatu tindakan pidana. Ya, jelas ya. Jelas ya. Nah, kalau culpa, ya culpa itu ya, dilakukan karena kealpaan, kelalaian, ketidaktahuan. Kealpaan, kelalaian, ingat prinsip hukum itu ya, kelalaian, ketidaktahuan, kealpaan tidak menjadi alasan atau bukan menjadi alasan hilangnya perbuatan pidana. Bukan menjadi alasan pemaaf, bukan menjadi alasan pembenar. Karena prinsip hukum itu ketika produk hukum itu sudah dikeluarkan, disahkan menjadi suatu undang-undang, maka asasnya itu apa? Asasnya itu dianggap, diketahui oleh semua elemen masyarakat atau warga negara Indonesia. Nah, seperti itu ya. Semua elemen bangsa. Oke? Paham sampai di sini? Paham? Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Ya. Paham, Pak. Kemudian ini yang terakhir, delik yang segera selesai dan kemudian delik yang berlangsung terus. Ya, nah, kalau delik yang segera selesai adalah delik yang terdiri dari atas suatu atau berapa perbuatan yang segera selesai dalam waktu yang singkat. Nah, kalau delik yang berlangsung terus, coba kita lihat sekarang supaya langsung bisa membedakan pasal 333. Tadi sudah ya. Coba dibaca. Ini yang belum baca ya. Yang cewek dulu, siapa yang mau baca? Rifki. Ya. Pergi itu, Pak. Pasal berapa, Pak? Pergi. Tolong baca pasal 333.
Pasal 333. Besar-besar suaranya. Ya, sebentar. Ngegas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Terus ayat 2. Oh, sebentar. Kirain ayat 1 aja, Pak. Bentar. Bentar, Pak. Si loading. Ayat 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ayat 4. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini pasti langsung tahu atau langsung paham perbedaan delik yang segera selesai atau delik yang berlangsung terus. Kalau delik yang segera selesai, contoh misalkan tentang hilangnya nyawa seorang, ya pasal 338 yaitu tentang pembunuhan. Sekali tusuk langsung mati. Nah, kalau pasal 333 ini terkait dengan perampasan kemerdekaan seseorang, yang dimana itu ya modelnya begini, modus operandinya ya model perbuatan pidananya. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sentimen terhadap Lionel Messi. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian ya karena sentimennya dia terhadap Cristiano Ronaldo ya. Kemudian karena sentimennya dia terhadap Lionel Messi, kemudian Cristiano Ronaldo itu melakukan penculikan terhadap Lionel Messi ya. Agar enggak jadi dapat Ballon d'Or ini misalkan seperti itu. Dia sekap, dia rampas kemerdekaannya, dia culik. Nah, kemudian dia culik. Setelah dia culik, tentu saja dia kurung. Nah, setelah dia kurung dia tidak kasih makan. Setelah dia tidak kasih makan, mengakibatkan dia itu luka berat. Setelah luka berat, dia itu meninggal dunia atau mati. Nah, ini dilakukan tidak segera selesai, melainkan delik ini berlangsung terus, secara terus dulu kan. Ini ada penumpukan suatu kejahatan dari pengurungan, kemudian penganiayaan sampai dia itu meninggal dunia. Nah, ini dinamakan delik yang berlangsung terus. Ya, di dalam pasal 333 ini sangat relevan tentunya disebut sebagai delik yang berlangsung terus. Karena perbuatannya itu tidak sesimpel perbuatan kejahatan pembunuhan, yaitu langsung selesai melakukan pembunuhan. Tetapi delik yang ada di dalam pasal 333 ini dilakukan secara terus-menerus lama durasinya sehingga dikatakan selesai itu ya ketika dia itu misalkan sudah ada akibat hukumnya, yaitu misalkan dia itu luka atau ya ketika dia sudah diketahui sudah berbuat perampasan kemerdekaan terhadap Lionel Messi misalkan seperti itu. Nah, tindakan yang dia lakukan ini tidak sesingkat pasal 338. Kalau pasal 338 itu simpel melakukan penusukan. Dalam waktu itu, dia itu langsung terlihat akibat dari perbuatannya itu adalah meninggal dunia. Mungkin 5 menit, atau 2 menit, atau 3 menit langsung kelihatan. Tetapi dalam pasal 333 ini, perampasan kemerdekaan ini kan, dia ini memiliki durasi yang lama. Bisa saja 1 bulan, 2 bulan. Baru ketahuan bahwa ternyata perbuatannya yang dilakukan itu tidak cocok menggunakan pasal 338, melainkan cocoknya itu adalah menggunakan pasal 333 karena ini adalah perampasan kemerdekaan dari orang tersebut yang mengakibatkan dia meninggal dunia atau yang mengakibatkan dia itu luka berat. Nah, seperti itu.
Ada istilahnya dibunuh secara perlahan-lahan. Nah, seperti itu yang dinamakan sebagai delik yang berlangsung terus. Kalau delik yang segera selesai, ya begitu dilakukan langsung selesai, terpenuhi unsurnya. Misalkan tadi seperti kasus pasal 351, pasal 338, ketika melakukan sesuatu mungkin tidak sampai 5 menit, orang itu ada akibat yang dilakukan, yaitu mati atau hilangnya nyawa orang. Itu lebih relevan menggunakan pasal 338. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau begitu terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham semua ya? Insya Allah. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Ingat, besok saya soal ya. Kalau kita jumpa di minggu depan. Ya. Ada agenda tatap muka atau tidak ada ini? Enakan ada ya? Pak. Tergantung, Pak. Apa tuh belajar dari rumah ya? Dalam kondisi lihat situasi dan kondisi aja sih, Pak. Iya. Diatur aja. Pak, Oke dah kalau begitu. minta filenya Pak kirim Pak, minta lewat grup. Jelas ya? Pak, filenya Pak. Filenya yang tadi. Kita enggak ada, Pak. Filenya Pak, update aja di learning. File yang baru dijelasin. minta Filenya, file. Iya. Ntar saya update ya. Ntar saya update sama buku-bukunya nanti. Iya Pak. Tapi belum sempat isi e-learning ini. Oke, ntar tak update ya. Iya, Baik, kawan-kawan mahasiswa, tentu Ya, Pak. absennya di foto aja, kirim ke saya. Di foto ini, perkuliahan kita ini semuanya on cam, ya. Foto saja, ya. Tolong ketua kelas Muhammad Bima Rasmana di foto dong. Pakai screenshot tetap. Hadir Pak. Ya, semuanya kita ikut. Siapa yang pakai laptop? Yang pakai laptop. Yang pakai laptop, Saya yang pakai laptop ini tapi nggak tahu cara Pakai jepretnya laptop. gimana ini. Nggak tahu cara Foto jepretnya. cepetan. Ya. Nggak bisa kalau pakai HP ini nggak muat semuanya. Oh gitu. Yang Ya, pakai satu-satu. laptop. 4 bisa kan? Oke. Hah? Ini saya sudah rekam ya. Saya sudah rekam ini perkuliahan kita ini. Ini masuk rekaman channel YouTube saya, bisa nanti Anda buka lagi, pelajari lagi ya di channel YouTube Amel Jurusan. Nah, ketika lupa bisa setel ini tanpa kalian membaca, cukup mendengarkan saja, paham kan? Nah, ini masuk channel YouTube, kalian menjadi artis. Ya. Nanti saya upload, oke? Baik, kalau begitu sudah dipoto? Sudah dipoto? Sudah dipoto? Udah, Pak. Siapa yang bertugas foto kirim ke saya ya? Pandi. Oh ya. Muhrim. Gimana yang keluar, Pak? Ini yang keluar? Yang Ya, keluar. keluar. Kenapa dia keluar? Enggak tahu. Nah, biarin kalau dia keluar memang dianggap tidak hadir. Ya, Pak. Yang ada aja. Ya yang ada saja. Kalau Ya. dia itu keluar berarti dianggap tidak hadir, tidak menghormati Bagus. perkuliahan. Tidak boleh begitu. Harus kita hormati perkuliahan. Tidak. Jangan hormati saya, tapi hormatilah ilmu pengetahuan ini. Ya. Bila mana ingin berkah. Benar. Ya. Gitu ya? Seperti itu ya. Nah, ya. Adabul utlubul ilmah. Nah, itu yang harus kalian bisa aktualisasikan dalam menuntut ilmu. Adab itu penting ya. Dalam agama Islam itu etika itu yang menjadi prioritas daripada ilmu pengetahuan. Nah, kita sekarang ingin menuntut ilmu ini, tetapi kita tidak memilih etika, percuma, tidak berkah, tidak punya ilmu. Nah, ya harus kalian ucapkan hal yang prioritas itu adalah etika. Nah, oleh sebab itu kan Rasulullah SAW diutus ke bumi itu untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak dari semua manusia. Ya. Akhlak Rasulullah itu kan memiliki akhlakul karimah, ya, akhlak yang harus dicontoh, akhlak yang mulia. Nah, sehingga dalam menuntut ilmu pun ya ingat orientasinya apa? Bukan ilmu saja, melainkan ya Anda harus mengedepankan namanya akhlak di dalam menuntut ilmu, etika. Lillahi ta'ala. Nah, seperti itu ya.
Itu orientasi dalam menuntut ilmu. Baik, sekian kawan-kawan mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih banyak atas kesempatan kalian untuk hadir mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.